kalian nuhankan gaji sebagai PNS, saya nuhankan kalian itu uang yang nothing sebenarnya gitu. Sementara kalian akan dikerak neraka nanti karena kalian berlaku musyrik, lebih takut kepada Jokowi daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ulamanya, enggak ada. Termasuk anggota DPR, tak ada satupun anggota DPR yang berani komentar tentang ijazah palsu. Siapa kau kalian anggota DPR yang jago-jago sok banyak ngomong? Ngomong mana kau? Enggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sponsor dan setanah air dimana saja Anda berada. Kasus Sugi Nur yang telah divonis 6 tahun penjara dalam sidang putusan kemarin 18 April 2023 membuat Egy Sujana kemudian memberikan respon yang cukup mengejutkan. Bagaimana Egy Sujana menganggap bahwa ini adalah sebuah pesanan, ya, dan dia juga kemudian mengecam mereka yang telah memutus ini bahwa lebih mempertuhankan duit dan jabatan, lebih takut kepada Jokowi daripada kepada Tuhan. Dan ini katanya menurutnya adalah sebuah kemusyrikan, akan masuk di keraknya neraka paling bawah. Ini pernyataan Egy yang memang selalu pedas terhadap pelaku-pelaku penegakan hukum. Dan Egy berbicara seolah tanpa pikir panjang akan statement yang dia sampaikan itu. Tetapi itulah Egy Sujana yang selalu membuat pernyataan-pernyataan yang kadang memaksa kita untuk kemudian berpikir keras. Pernyataan tentang kemusyrikan hanya karena menurutnya bahwa mereka lebih takut kepada Jokowi daripada takut kepada Tuhan, hanya karena telah memutus Sugi Nur. Inilah pernyataan nyeleneh daripada Egy Sujana. Untuk lebih jelasnya kita simak dulu bagaimana statement daripada Egy Sujana ini. Mari kita simak sama-sama. Lihat sendiri, tanya sendiri sama hati nurani, Anda ikut pesanan atau apa? Dugaan saya sih pesanan ini, nggak mungkin, nggak berani. Kalian nuhankan jabatan, kalian nuhankan gaji sebagai PNS, saya nuhankan kalian itu uang yang nothing sebenarnya gitu. Sementara kalian akan dikerak neraka nanti karena kalian berlaku musyrik, lebih takut kepada Jokowi daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ingatkan, bukan saya sok berani lawan Jokowi, enggak, saya hormat Jokowi. Jokowi kenal saya kenal dia. Nah, pelajaran mahal. Allah kasih bukti. Beginilah kualitas orang Indonesia, khususnya para penegak hukum, bahkan para pendidik tingkat rektor, tingkat profesor doktor, semua kalah dengan uang, semua kalah dengan kepentingan dunia gitu. Nggak bisa beribadah yang betul untuk la ilaha illallah, untuk hanya takut kepada Allah, tergantung kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah. Jadi telah berlakulah kemusyrikan sempurna di Indonesia, termasuk ulamanya, nggak ada. Termasuk anggota DPR, tak ada satupun anggota DPR yang berani komentar tentang ijazah palsu. Siapa kau kalian anggota DPR yang jago-jago sok banyak ngomong? Ngomong mana kau? Nggak ada. Ngomong kosong ke wakil rakyat. MPR apa mana nggak ada yang berani. Jenderal juga nggak ada yang berani. Untuk apa bintang jenderal? Ya setuju dengan Saurabh tadi itu. Bintang-bintang itu lambang hebat di atas, gantinya sama kecoa. Karena sering masuk ke septic tank. Itu Saurabh tadi ngomong di DPR begitu, luar biasa. Jenderal dia, sahabat saya juga Saurabh tadi. Ya, itulah statement daripada Egy Sujana yang dengan lantang menyatakan bahwa ini dia meyakini bahwa ini persoalan adalah pesanan, dan kemudian mengecam para pemutus bahwa ini adalah sebuah tindakan kemusyrikan, lebih memilih katanya duit
ya dan jabatan, ya, daripada menegakkan keadilan, lebih takut pada Jokowi daripada takut kepada Tuhan, dan menurutnya inilah kemusyrikan yang nyata. Dia juga sepertinya kecewa terhadap para ulama yang tidak mau berbicara terkait dengan ijazah palsu Pak Jokowi. Menurutnya tidak ada ulama yang mau memberikan komentar, respon terhadap hiruk pikuk ijazah palsu Pak Jokowi. Hingga dia juga menyebut anggota DPR, katanya mana itu anggota DPR yang katanya jago-jago hebat-hebat itu. Tidak ada katanya yang berani bicara, ya, semua omong kosong. Egy Sujana terus membuat statement-statement yang ini membuat kita betul-betul berpikir keras. Dia tak tanggung-tanggung untuk kemudian menyebut bahwa para ulama, ya, tidak berani berbicara dengan ijazah palsu Pak Jokowi. Demikian pula para anggota DPR yang dianggapnya itu hebat-hebat, semuanya hanya omong kosong menurutnya, karena tidak ada yang mau mengomentari ijazah palsu Pak Jokowi. Demikian pula para jenderal-jenderal yang dia sindir karena tidak mau berbicara terkait dengan ijazah palsu Pak Jokowi. Tentu kita bertanya, ya, ketika mereka tidak berbicara karena mereka menganggap, ya, tidak penting untuk ikut mengomentari ocehan daripada Bang Banteri, ya. Toh hanya saja Bang Banteri sendiri yang pusing sendiri terkait dengan tudingannya untuk mencari bukti. Buat apa hal-hal begitu kemudian mau dikomentari, dimana kita tahu juga Bang Banteri ini orang yang sudah pernah dipenjara sebelumnya. Dari ketika para ulama yang dia sebut ini anggota DPR itu tidak mau bicara karena dianggap bahwa tidak penting mengomentari ocehan-ocehan yang disampaikan oleh Bang Banteri, ya, dan mubahalah yang dilakukan oleh Sugi Nur. Apa pentingnya mengomentari hal-hal yang semua orang tahu bahwa Pak Jokowi telah melewati proses panjang, ya. Semua telah memberikan keterangan dan kesaksian bahwa Pak Jokowi pernah sekolah, selesai, punya ijazah, ya, mulai dari SD, SMP, SMA hingga UGM. Lalu apalagi, ya, kemudian harus ikut-ikut mengomentari. Nah, ini yang membuat Egy Sujana ini kecewa, ya, dan mungkin agak geram terhadap DPR hanya karena tidak mau berbicara. Dia berharap sebenarnya, ya, DPR ini ikut, ya, membicarakan ijazah palsu Pak Jokowi, atau paling tidak mungkin, ya, agar Egy ini dapat backup secara politik, ya, itu yang dia mau. Dia dapat backup secara politik oleh DPR, tapi sayang, ya, orang DPR ini kan orang yang cerdas semua, ya, wakil-wakil rakyat yang terseleksi, ya, tentu tidak mau pusing dengan apa yang diocehkan oleh Bang Banteri, ya. Buat apa, ya, mau ikut-ikut pada orang seperti Bang Banteri yang tidak jelas dari mana dia dapat informasi, dari mana dapat data, ya, siapa orang-orang yang dia wawancarai juga kan tidak jelas. Bang Banteri dulu menyebut ini, tapi toh dia juga tidak bisa hadirkan di persidangan, dan dia sendiri kadang menyebut bahwa dia ambil apa data itu dari media sosial seperti FB, Twitter, dan sebagainya. Ini kan menjadi semakin kita yakin bahwa Bang Banteri memiliki data ini tidak dari lembaga yang berwenang mengeluarkan dokumen itu, sehingga, ya, kita yakin bahwa Bang Banteri ini, ya, hanya membuat, ya, kegaduhan, ya, karena, ya, ada hal yang membuat dia sakit hati sama Pak Jokowi, ya, sehingga momen inilah dimanfaatkan, dan ketika ada orang yang mau ikut membantunya, nah, dia pun kemudian semakin bersemangat. Toh pada akhirnya dia tidak bisa hadirkan saksi yang dia sebut dalam buku yang membuat Sugi Nur, ya, juga kecewa. Kuasa hukumnya juga, ya, merasa kecewa dengan Bang Banteri karena saksi yang dia sering sebut-sebut tidak bisa dia hadirkan. Kita akan melihat lagi akan seperti apa nanti upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Egy Sujana. JS ini pasca Sugi Nur divonis 6 tahun penjara,
Kalau banding mungkin ya memang sudah sering diungkapkan, tetapi apakah ada gerakan-gerakan lain yang mereka akan lakukan, ya kita tentu akan melihat prosesnya ke depan. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.